Tugas belajar di luar kelas hari kedua, yaitu membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua sebagai berikut. Yang bagian A, jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. Yang pertama, apa pengertian individual system? Jadi, individual system itu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jadi, karena pendekatan yang dilakukan itu sesuai dengan karakter, keadaan, atau kesukaan masing-masing anak didik. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system. Jadi pendekatan yang ingin dicapai itu yang dilakukan. Jadi pendekatan yang dilakukan dan kesukaannya itu sesuai dengan karakter didik. Contoh misalkan motivator memberikan kepada masing-masing anak itu harus mempelajari dan mengenal karakter anak didiknya, serta motivator itu juga harus mencari tahu kesukaan anak didiknya itu seperti apa dan tujuannya agar anak semangat dalam belajar. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Di sini peran guru itu membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi belajar agar anak didik itu mempunyai minat belajar yang tinggi. Serta tugas seorang murid di Bimba ini melakukan kegiatan belajar dan bermain. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual sistem dengan classical system? Jadi metode classing system itu semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang individual system. Jadi pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Lalu yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual. Yang pertama itu motivator harus mempelajari dan juga mengenal karakter anak di dalam kelas. Yang kedua, motivator itu harus mencari tahu kesukaan anak didiknya itu seperti apa. Dan yang ketiga, jangan meminta untuk dimengerti oleh anak, dan seharusnya itu motivator yang harus mengerti kepada anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang akan terjadi itu anak menjadi lebih semangat dan mempunyai minat yang tinggi dalam melakukan belajar sambil bermain. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang akan terjadi, anak akan menjadi generasi anak dan juga anak merasa tidak tertekan atau bosan saat melakukan pembelajaran berlangsung. Jadi anak didik itu menjadi kurang percaya diri, dan intinya classical system itu membuat anak teratur, tetapi dapat menghambat kreativitas dan kemandirian anak didiknya. Selanjutnya bagian B, nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar itu harus divariasikan? Karena dengan adanya variasi dalam belajar itu anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Lalu yang ke nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar?
yaitu agar anak tidak merasa bosan serta tertarik dan semangat, memiliki antusias yang tinggi dalam kegiatan bermain dan belajar. Yang nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada aspek kognitif, aspek efektif, dan juga aspek psikomotorik. Yang nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yang termasuk itu yang berkaitan dengan kecerdasan. Contohnya itu seperti berhitung. Lalu yang nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Yang termasuk aspek efektif itu yang berkaitan dengan rasa senang. Contohnya itu seperti bercerita, lalu bernyanyi dan juga bermain. Nah, selanjutnya yang nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Jadi aspek psikomotorik itu berkaitan dengan otot. Contohnya itu seperti menulis dan juga mewarnai. Selanjutnya yang nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan menggunakan teori Bandul. Selanjutnya bagian C nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Jadi yang dimaksud dengan the law of effect itu ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu hukum latihan. Jadi ketika suatu kegiatan yang harus diulang, maka akan berdampak kemampuan pada anak didik. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seorang didik semakin mampu, maka semakin siap dan lebih terampil.